mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Itu ada komitmen Ustaz, untuk menjadi pembicara di New York dalam pertemuan sidang umum PBB. Sidang umum PBB itu selalu ada side event namanya, pertemuan samping tergantung bidang. Nah, di dalam pertemuan itu ada bidang pendidikan. Ya. Nah, saya mendapat tugas memberikan keynote di situ, di pendidikan itu. Jadi ketika saya berhenti jadi Mendikbud, dikabari ke mereka bahwa Anies tidak lagi menjabat menteri, akan ada penggantinya. Dari sana menjawab, tidak, undangan tetap untuk Anies. Walaupun dia tidak menjadi menteri pendidikan. Jadi, oh ya sudah kalau gitu syukur. Ya. Saya bilang, boleh nggak tiket bisnisnya ditukar ekonomi biar berangkat berdua? Ya. Karena saya sama Ferry, sama istri saya ini, semenjak pulang belum sempat ke sana lagi. Ya. Lah, siapkan. Itu acaranya tanggal 23 September. 23 September. 2016. Nah, titik sampai di situ. Saya berhenti Juli, akhir. Kira-kira akhir Agustus, saya dihubungi oleh satu orang, minta jumpa. Lalu ketika perjumpaan itu Pak Aksa Mahmud namanya. Ya. Pak Aksa itu, ya Pak Aksa Mahmud ini mengontak. Masjid Sunda Kelapa. Saya sudah kelapa. Nah, beliau itu tidak punya nomor saya, karena memang kita tidak ada kontak langsung. Lalu lewat seorang teman. Ya. Beliau bilang, Pak Anies, tadi malam kami itu malam Jumat ada tahajud. Selesai tahajud menunggu subuh, kita ngobrol. Nah, pada saat ngobrol, mereka itu membahas, ini kira-kira siapa ya yang bisa untuk lawannya Pak Ahok ya? Ya, gubernur. Lalu di antara mereka bilang, sebaiknya cari orang yang sedang didolimi. Oh. Itu kata mereka, cari Salah orang satu didolimi. kriterianya. Terus pertanyakan, siapa yang lagi didolimi? Iya. Itu yang pada habis di reshuffle itu. Oh. Jadi kita yang beres reshuffle itu dianggap sedang didolimi. Sedang dizolimi. Jadi di absen lah satu-satu, mereka berunding. Rupanya dalam obrolan itu coba Anies. Jadi Pak Aksa langsung ngontak. Saya ketemu beliau habis makan siang. Terus ketika bilang, Pak Anies ini ada obrolan begini, bagaimana Pak Anies? Wih, saya nggak pernah membayangkan. Ya. Jakarta, belum pernah terbayang. Sama sekali tidak bayang. Ini baru selesai Dikbud. Jadi saya bilang waktu itu, gini aja, Pak Aksa, saya belum pernah membayangkan maju DKI itu sama sekali tidak ada di dalam rencana, pikiran juga tidak ada. Saya tanya ibu dulu, kalau ibu boleh maju bismillah. Ya. Kalau ibu enggak usah. Jadi saya ketemu ibu sama istri saya, lalu jawaban ibu, kalau ini kemauan Anies enggak usah aja. Oh. Tapi kalau ini permintaan dari, maaf. Udah. Datang. Kalau ini adalah permintaan dari umat. Bismillah. Oh. Kata mama gitu. Ya. Dah, saya tunggu. Seminggu kemudian Pak Aksa kontak. Pak Anies gimana jawabnya? Gitu. Akhirnya saya sampaikan itu. Terjadilah proses itu. Nah, pada saat proses itu, Ya. saya ini kan ada rencana berangkat ke Amerika, Ustaz. Lalu awal September saya kena demam berdarah. Masya Allah. Kena demam berdarah sehingga dirawat di rumah sakit. Itu seminggu lebih. Dan pada saat dirawat itulah datang pimpinan partai menanyakan kesediaan.
Saya dalam keadaan diinfus itu. Iya. Ditanyain kesediaan. Setelah saya itu semua, nah saya yang seharusnya berangkat gara-gara kena demam berdarah itu, maka tidak boleh penerbangan panjang. Karena demam berdarah itu membuat pembuluh darah menjadi renggang. Dan kalau terbang ada tekanan. Iya. Sehingga tidak boleh. Kalau terbang 2 jam masih tidak apa-apa. Tapi kalau ke sana kan sampai 20 jam, 25 jam. Ini tidak boleh. Iya. Tahu tidak Ustaz, pendaftaran KPU itu tanggal 23 September. Masya Allah. Jika Allah tidak kirimkan satu nyamuk itu, Demam saya sedang berada di New York ketika pada malam itu. Dan Karena saya pendaftaran. baru diundang untuk datang itu 22 malam. Iya. Besoknya pendaftaran, malam hari, jam 12:30 malam, Ya. saya ditelepon. 12:30 malam, diminta datang, kemudian saya datang, malam itu saya ditanya apakah bersedia. Saya bilang saya dulu sudah sampaikan. Ya. Dan pada waktu itu, peristiwanya malam Jumat, 22 malam. Konsul Indonesia lagi rame itu, nungguin siapa yang akan Maju. dicalonkan pada malam itu. Nah itu Ustaz, kalau tidak ada kejadian saya Demam berdarah. demam berdarah, saya tidak berada di Jakarta. Dan tidak bisa mendaftar. Tidak mungkin. Ada Jadi- rencana Allah. Kalau dan mereka berapat itu saya tidak di situ. Iya. Iya. Karena saya bukan anggota. Iya. Dan sebenarnya waktu saya datang, Ustaz, itu di ruangan itu bisa dibilang 99% bukan yang bersama saya sebelumnya. Iya. Jadi di tempat itu lumayan agak tegang di awal itu. Lalu terjadilah yang kita tahu sekarang. Makanya saya selalu bilang di Jakarta itu, saya tidak berencana, ada yang memutuskan, saya jalani, mau diramein seperti apa, saya nggak terlalu khawatir. Ini jalan dari Allah, yang saya jalani tawakal Allah.